Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sahabat kandang orchid. Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas istilah-istilah yang ada dalam anggrek. Jadi dalam merawat anggrek itu ada beberapa istilah yang sering kita sebutkan, namun terkadang ada juga yang masih belum ngerti. Ini apa sih maksudnya, atau ini kategori apa sih? Nah, kita bahas di video berikut ya. Nah, yang pertama adalah subscribe. Subscribe itu adalah bentuk dukungan sahabat orchid semua kepada channel Kandang Orchid. Biasanya itu ada tombol merah di bawah ini, itu bisa diklik. Bercanda ya. Nah, yang pertama adalah anggrek botol. Anggrek botol adalah anggrek yang masih ada dalam botol. Jadi bukan anggrek yang berbentuk botol atau jenis anggrek botol itu bukan ya. Jadi anggrek botol adalah anggrek yang masih belum dikeluarkan dari botol. Nah, setelah anggrek botol ada yang namanya aklimatisasi. Aklimatisasi adalah proses pengeluaran anggrek dari dalam botol ke media tanam pertama kali. Nah, prosesnya itu namanya aklimatisasi ya. Kemudian setelah ditanam itu namanya adalah anggrek seedling. Anggrek seedling itu adalah anggrek yang pertama kali ditanam, maksudnya pertama kali dia ke media tanam sampai kurang lebih umurnya 6 hingga 8 bulan. Jadi proses aklimatisasi itu juga menjadi titik nol acuan dari umur anggrek. Jadi bisa dikatakan sekian tahun itu patokan nolnya adalah aklimatisasi itu tadi. Jadi bukan dari proses silangnya ya. Seedling sudah, kemudian setelah 6 hingga 8 bulan anggrek masuk ke fase remaja. Kalau remaja berarti kan ya dari balita menuju dewasa, pertengahnya kan remaja. Nah, kurang lebih anggrek remaja itu 8 bulan hingga 1,5 tahun kurang lebih ya. Nah, seperti ini contoh plant yang remaja. Ini ada 2 ya. Nah, ini adalah anggrek remaja atau belum siap berbunga. Anggrek dewasa bisa dikatakan dewasa kalau bentuknya seperti inilah kurang lebih. Jadi umurnya di atas 1,5 tahun, kemudian sudah tutup daun seperti ini atau batang sejati ya. Nah, batang sejati itu biasanya batang terakhir, 1-2 terakhir termuda, bukan yang tertua. Kalau jenis dendrobium utamanya dia kan ada beberapa batang. Nah, seperti yang ada di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sama yang muda. Nah, itu yang muda ini tidak dihitung. Jadi berarti 2 yang ketiga ya, yang 2 ini. Nah, ini batang sejati ini. Dan yang nomor 2 termuda dalam kasus plant ini ya, atau ada juga yang belum keluar tunasnya seperti ini ya, kurang lebih yang ini. Itu sudah tutup daun. Nah, tutup daun itu satu istilah lagi ya. Tapi kita jelaskan dewasa dulu. Nah, seperti ini adalah anggrek yang sudah dewasa. Tutup daun itu batang yang sudah tidak menumbuhkan daun muda lagi. Jadi seperti ini itu sudah tutup daun. Ini tutup daun. Ini kan sudah tua, hijaunya sudah matang, tidak semudah hijau yang ini. Jadi bedanya tutup daun sama yang belum tutup daun itu di situ. Warna hijaunya lebih tua. Nah, ini tak tampilkan contoh yang belum tutup daun. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh batang yang belum tutup daun. Jadi ini masih proses pertumbuhan daun terakhirnya. Ketika anggrek sudah tutup daun, itu akan tumbuh spike. Apa sih spike itu? Spike itu adalah tunas atau tangkai bunga yang belum mengeluarkan knop. Nah, itu dua istilah lagi ya. Bentar, tak carikan contohnya. Nah, ini. Jadi spike adalah tunas bunga atau tangkai bunga
Ini namanya spike. Dia belum mengeluarkan knop. Knop adalah pentolan-pentolan yang ada pada tangkai bunga yang kondisinya belum mekar. Ini namanya knop. Kalau belum mekar itu namanya knop. Seperti ini. Kemudian kalau mekar ya mekar. Nah, kalau mekar seperti ini. Ketika sudah mekar, bentuknya kan seperti ini. Ada lagi istilah itu knop mekar. Yang dimaksud knop mekar adalah ada knop dan ada bunga yang sudah mekar. Contohnya seperti ini. Jadi ini kan sudah mekar. Ini namanya mekar, yang atas ini kan masih knop. Nah, itu namanya knop mekar. Biasanya kalau kita mau beli anggrek, kemudian kita tanya kondisinya seperti apa, atau sellernya itu menjelaskan, ini anggreknya kondisinya knop mekar, ini kondisi anggreknya sudah spike atau sudah mekar sempurna. Itu ketika kita bertransaksi seperti itu sering kita jumpai istilah-istilah seperti itu. Nah, mekar sempurna itu kalau kondisi knop ini sudah mekar mulai dari pangkal hingga ujung, itu semua sudah mekar. Itu namanya mekar sempurna. Jadi ada knop mekar, dan mekar sempurna. Posisi knop dan mekar knop atau knop mekar itu bisa kita jadikan acuan seberapa lama anggrek itu sudah mekar. Bunga anggreknya sudah mekar, bunganya sudah mekar. Kalau sudah mekar sempurna, itu berarti pangkal bunga itu sudah lama dia mekarnya. Jadi ketika kita beli, kemudian kita rawat di rumah, umurnya akan lebih pendek dibanding ketika kita belinya yang mekar knop. Nah, kemudian setelah ada spike, knop, itu ada lagi yang namanya keiki. Keiki itu kurang lebih bentuknya seperti video berikut. Setelah kita saksikan video yang tadi, bisa dibilang kalau keiki adalah anakan anggrek yang keluar dari batang anggrek. Jadi anggrek yang beranak. Nah, sederhananya seperti itu, atau anakan anggrek. Karena anggrek sendiri untuk memperbanyak diri kan secara alamiah itu dari bunga, kemudian ada juga beranak. Nah, beranaknya itu yang namanya keiki. Nah, ngomongin keiki spike dan proses perkembangbiakan anggrek, kita ada produk yang namanya keiki spike. Nah, seperti ini. Keiki spike ini berfungsi untuk merangsang pembungaan, juga bisa digunakan merangsang keiki. Untuk review dan cara penggunaannya sudah pernah kita buatkan videonya, bisa klik tombol yang ada di sini ya. Nah, demikian adalah istilah-istilah yang ada dalam peranggerekan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini apabila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.